Baik, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ini kita bisa berperahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya di tengah masa pandemi yang sedang melanda. Amin. Protokol tentang menjaga jarak dan memakai masker itu harus patuhi. Kemudian di pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mengenai sistem bakar injeksi ya. Kalian memahami beberapa komponen yang ada dalam sistem bahan bakar injeksi. Kemudian sebelum kita memberi materi ini, alangkah baik kita dulu ya, berdoa sampai doa dimulai. Selesai, silakan sesi anak yang di hari ini. Ya, ada. Kemudian ada Mas Dulwah. Ya, di tengah-tengah kita juga ada Pak masuk. Ya, yang kegiatan ini yang Ada Pak masuk. di sini ada Pak Kastolani ya yang memantau kegiatan kita di siang hari ini. Kemudian kita langsung masuk ke review pembelajaran. Kemarin sebelum kita naik sistem bahan bakar injeksi, kita sudah dulu membahas mengenai sistem bakar konvensional ya, sistem bakar yang murni alirannya dari tangki langsung turun ke bagian karburator. Jadi kita membedakan yang mana sistem bahan bakar injeksi dengan sistem bahan bakar konvensional. Sebelumnya ingin saya kalian harus melihat yang akan ditamakan nanti kalian mengamati, coba yang dilanjutkan fuel injection ya. Cara Kalian kerja amati fuel video injection terus seperti proses seperti manusia bahan meminum diskusi. air di saat hari panas. Ketika matahari bersinar, kulit Suaranya akan merasakan jelas, panas, terdengar jelas. terasa haus. Perasaan kirim ke Jelas, otak Pak. melalui syaraf. Agar rasa haus hilang, otak mengirim sinyal ke tangan untuk Jelas, membuka Pak. keran meminum air. Proses ini hampir sama tim kerja fuel injection pada fiction. Sensor berfungsi seperti kulit dan tenggorokan. ACU berfungsi seperti manusia. Sedangkan injektor diibaratkan seperti tangan yang sensor akan membaca kondisi lingkungan dan mesin, lalu mengirimkan sinyal ke ACU. ACU kemudian mengolah sinyal tersebut dan memerintahkan injektor untuk bekerja. Nah, ini tanyakan, coba dijawab oleh Mas Anwar. Perbedaan dari sistem bahan bakar injeksi dengan sistem konvensional atau karburator. Kan Mas Anwar? Perbedaannya yaitu antara bahan bakar dan udara injeksi terpisah, Pak. Bahan bakar terlebih dahulu intak manipul dan udara menyambung lah istilahnya. Dan kalau sistemnya tujuan selanjutnya adalah pengukuran tekanan bahan bakar. Kalau sudah memperbaiki tentunya diukur tekanannya berapa. Kemudian yang terakhir adalah dapat meriset ya, dapat meriset perbaikan. Jadi itu harus selalu diriset ketika selesai pembongkaran, pemasangan, kemudian perbaikan. Seperti yang dijelaskan di video yang tadi, itu kan ada gambaran mengenai tampilan seperti orang ya. Di sini ada. Jadi nanti fuel injeksi itu cara kerjanya ada beberapa alat pendukung seperti sensor, kemudian ada yang namanya controller, kemudian ada yang namanya, kalau sensor itu adalah perangkat yang mendeteksi keadaan lingkungan sekitar. Jadi dari beberapa sensor itu banyak sekali di sini. Nah, kemudian nanti ada controller, yaitu sebagai otak pengapian dan otak seluruh kinerja itu dikendalikan oleh ECU. Kemudian ada aktuatornya, ada injektor. Kemudian ini ada prosesnya, ya, perbaikan semuanya di resetnya itu dengan menggunakan alat stand tool.
Ini ada kedipan panjang, ada kedipan pendek. Kedipan panjang nilainya ada 10, kalau kedipan pendek nilainya 1. Bila satu kedipan panjang tambah 5 atau 6 kedipan pendek, maka nilainya adalah 16 kedipan. Nah, ini itu kerusakan pada total position sensor. Ini ada kerusakan, nanti saya bagikan di grup ya, di grup WA akan saya bagikan di kode kerusakannya. Kemudian di sini ada analis gangguan. Nah, apabila mengalami permasalahan mesin mati, sulit dihidupkan, putaran stasioner kasar, kemungkinan penyebabnya terdapat kebocoran udara. Nah, ini bisa diperiksa dari mana asalnya, tentunya harus dibongkar. Apa dulu yang dibongkar? Tentunya mulai dari awal prosesnya dibongkar, tank diamati, di bagian saluran masuknya, semuanya harus dicek satu persatu. Pilihan gandanya juga sudah saya siapkan ya. Ini adalah LKPD yang harus kalian jawab secara berkelompok, dan nanti harus ada satu kelompok yang pilih untuk menjawab pertanyaan ini. Di pagi hari, ketika pagi hari setiap biasanya Pak Dulo ingin memanasi sepeda motornya, namun ketika dikunci kontipan 2 meter dengan durasi ketipan yang berbeda, ketipan panjang dengan jumlah dan ketipan pendek dengan jumlah 6 kali. Mendakan apakah motor apakah jumlah ketipan tersebut dan mengapa ini bisa terjadi, lalu bagaimana cara mengatasinya. Silakan didiskusikan dan dikirim ke Google Classroom. Nanti hasilnya bisa didiskusikan. Setiap grup, setiap kelompok wajib mempresentasikan perwakilan kelompoknya. Kalau mau sekarang, kalau tidak nanti bisa di kegiatan asinkron. Begitu ya. Atau yang mau ditanyakan kembali silakan. Ya, Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Anwar, Mas Muji, kemudian Mbak Mia, silakan. Ini Mas Agung malah baru masuk ya. Ya nggak apa-apa, nanti ditanyakan teman-teman. Sesuai dengan SOP. Kemudian atau proses pengukuran tekanan bahan bakar dengan full assure group. Dan yang terakhir adalah menampilkan proses merisi setelah semua tropi. Baik pengamatan video maupun LKPD semuanya dikerjakan ya. Ini terutama diskusi. Ini bisa nanti kalian diskusikan, kemudian bisa di-share ke atau di Google Classroom. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri ya, kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan untuk bisa bergabung di kegiatan belajar di siang hari ini. Sebelum selesaikan, saya menginginkan tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, melakukan 3M yang tadi saya sebutkan. Kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nanti Mas Agung ya itu bisa ditanya temannya terkait ini kebanyakan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.